Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, berjumpa lagi dengan saya. Jumpa lagi dengan Bapak di pelajaran kita yang pertama ini. Ya, itu di pelajaran T3, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk tahun ini, pelajaran di TK akan diampu oleh Bapak. Masih ingat suara Bapak siapa? Iya, di sini dengan Mr. Eric. Oke, langsung saja ya. Oke, di pelajaran pertama kita, pelajaran 1 sesuai buku paket. Yang pertama kan kita pelajari adalah bagaimana melakukan penghitungan sederhana. Ngomong melakukan penghitungan sederhana, tentu kalian sudah tahu, sudah belajar dari kelas 1 bahkan TK ya, tentang menghitung sederhana. Contohnya 1 tambah 1 sama dengan 2 dan seterusnya. Nah, di sini kan TIK kita akan mempelajarinya versi TIK-nya. Bagaimanakah itu? Sabar, tunggu sebentar. Yang pertama, akan bisa terangkan dulu bagaimana apakah itu berhitung. Di sini sudah secara singkat, berhitung adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tentu tadi sudah Mister terangkan, kalian tentu sudah pernah berhitung bahkan dari TK yang secara sederhana, yaitu contohnya 1 tambah 1 sama dengan 2, bahkan sampai yang rumit pakai rumus. Nah, di sini ada beberapa contoh. Nah, contoh pertama yang penghitungan sederhana yaitu adalah menghitung harga alat tulis. Tentu kalian ketika sudah naik kelas, kalian kalau tahun kemarin mesti beli buku baru, pulpen baru, tas baru, baju baru, celana baru, sepatu baru, ya kan? Ya, itu kalau 1 tahun yang lalu. Tapi karena pandemi untuk tahun ini mungkin ada beberapa yang tidak dibeli ya. Tapi yang tentu dibeli adalah alat tulis. Karena kenapa? Meskipun kita belajar dari rumah, tentu kalian kalau di rumah tetap harus menghitung dan menulis. Nah itu. Nah, ketika membeli dulu, tentu kamu dan orang tuamu juga menghitung kan, berapa harga pulpen, berapa harga buku, berapa harga pensil, berapa harga tas, nah dan lain sebagainya. Itu nanti dijumlah. Kalau uang bisa di logika sih, kalian udah cepat kalau menghitung uang mesti kalian cepat. Gitu. Nah, apa-apa. Oke, contoh kedua di sini adalah menghitung harga yaitu maksudnya harga jajanan. Hari ini kalian akan belajar berapa kan jajan berapa ribu. Nah, penghitungan itu bisa di awal atau di akhir. Nah, contohnya kalau di awal ya nanti kalian, aku mau beli ini. Dihitung terus, habisnya sekian ribu. Minta orang tuanya. Atau juga bisa dibalik, minta uangnya, dikasih 10.000. 10.000 ini dapat apa? Dibeli, beli. Dan seterusnya. Oke. Yang ketiga adalah menghitung harga baju. Nah, ini juga sebenarnya tahun-tahun kemarin tentu kalian membeli baju. Yang jelas kalian beli baju contohnya ketika akan masuk Lebaran, hari raya. Ya. Nah, betul. Mungkin kalau tahun-tahun kemarin juga sudah, tapi untuk mungkin tahun ini agak beberapa yang tidak karena kemarin ada pandemi yang masih berlalu hingga saat ini. Tapi tidak apa-apa. Dan lain-lain. Masuk slide. Nah, inilah program pengolah angka. Jadi yang kita pelajari adalah program pengolah angka. Sebenarnya kata lainnya adalah menghitung. Program penghitungan. Program pengolah angka adalah program yang memungkinkan penggunanya untuk menyusun dan mengombinasikan data. Jadi nanti datanya disusun, dalam data itu nanti ada nominalnya, ada angkanya. Nah, disitulah yang akan kita pelajari. Jadi nanti ada data apa saja yang dibeli dengan harganya sekian. Nah,
itu nanti bisa kita hitung, mau dikurangi, mau ditambah, mau dikali, mau dibagi, mau dirata-rata, bisa semua. Pakai apa? Iya, pakai dua contoh berikut ini. Yang pertama adalah Microsoft Excel. Ya, ini adalah program berbayar. Atau sebenarnya ketika kita akan menginstal program ini, kita harus membeli program ini sekian ribu, kemudian baru bisa kita install. Yang kedua adalah OpenOffice Calc. Ya, di sini adalah sistem operasi Linux. Kalau Excel kan dari sistem operasi Windows. Kalau OpenOffice Calc di sini lebih gratis. Jadi bisa dicari di internet tanpa harus membayar, bisa langsung di-download dan diinstal di Microsoft, maksudnya di sistem operasi Windows juga bisa. Nah, tapi di pelajaran kita, yang akan kita pelajari hanya satu saja, dan yang banyak digunakan oleh beberapa orang, yaitu adalah ya, Microsoft Excel. Ini adalah gambar dari logo Microsoft Excel yang terbaru, yaitu Microsoft Excel 2016. Ada macam-macam di bawah, versi di bawahnya juga ada. Tapi semuanya alurnya sama, cara kerjanya sama. Cuman mungkin tampilan saja yang agak ada yang berbeda. Selanjutnya, fitur dari Microsoft Excel. Nah, ini. Tampilan ini, ini adalah tampilan Microsoft Excel versi komputer PC atau komputer laptop. Ada banyak bagian, kurang lebih ada 3 tambah 5. Ada berapa ini? 3 tambah 5, 8, 8 tambah 5 lagi, 13, kurang lebih seperti itu. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Di sini ada fitur akses toolbar. Ini yang kotak ini. Per kotak ini adalah bagian dari namanya. Ini ribbon, ada home, insert, dan lain sebagainya. Title ini nanti nama file yang akan kalian gunakan. Kemudian ada name box, ada cell. Nah, satu kotak di sini, kotak-kotak di sini dalam satu kotak adalah namanya cell. Nah, terus kumpulan sel yang ke samping, ini kan panjang toh, kalau digabung-gabung itu namanya adalah row. Terus sel kalau yang ke bawah, ini namanya adalah column. Nah, di sini ada juga formula bar. Nah, ini adalah nanti di mana letak rumus yang akan dihitung. Terus di sini ada scroll between worksheets, ada to click a new, ini kalau mau baru slide sheet selanjutnya, bukan baru file ya. Normal view, page view layout, page break view. Nah, ini untuk nanti tampilan. Terus adalah scroll bar, ini nanti scroll bar ini untuk ke atas ke bawah, ini untuk kanan kiri. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel untuk komputer PC. Nah, nanti yang akan kita pelajari hanya di bagian ini dan menggunakan lambang ini. Itu dulu. Kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini adalah fungsi dan fitur. Penjabarannya ada di sini. Nah, kalau tadi baru intinya, sekarang pengertiannya. Nih, ada beberapa, bisa kalian baca, sudah Mister rangkumkan dengan jelas. Secara umum saja. Atau kalau kalian mau lebih memahami, kalau di buku nggak ada sih, bisa kalian googling saja di Google. Diketik fitur dari MS Excel, nanti muncul banyak. Biar lebih paham, nanti bisa juga sambil dibuka kalau di rumah punya yang PC. Oke, di pause kalau mau dibaca, nggak apa-apa. Adalah perbandingan bentuk Excel. Ya, ini dia. Antara komputer PC di laptop dan aplikasi smartphone. Ya, karena kalau TIK kita
nanti ada bagian yang perlu kita praktekkan. Jadi nanti ini Mister akan tetap opsikan bisa menggunakan dua-duanya. Nah, ini tampilan yang pertama untuk PC. Nah, ini adalah tampilan pertama untuk PC yang memang lebih banyak icon di situ, tapi yaitu nanti yang kita pelajari hanya beberapa saja. Dan yang kedua di sini adalah aplikasi versi smartphone, ya lebih simple. Ini tampilan awal, dan ini adalah contoh kalau sudah diisi data. Nah, ini cuman ikonnya cuman ini. Nah, jadi ini nanti kalau seandainya di rumah ada yang sudah punya komputer atau laptop, bisa gunakan ini. Tahu kalau mau yang tidak bisa, tidak ada, nanti akan coba Mister arahkan bisa pakai aplikasi smartphone. Nah, nanti dicari saja MS Excel, nanti sudah muncul. Oke, kita lanjut. Nah, oke, itu saja untuk hari ini. Secara singkat pertemuan pertama kita di pelajaran TIK. Nanti kalau masih bingung, bisa WA ke nomor Mister, tanya atau video call boleh. Atau bisa juga dicari di Google, YouTube, banyak sekali. Itu malah lebih komplit, lebih jelas. Sambil kalau mau buka programnya yang ada di komputer juga boleh. Atau kalau yang nggak punya bisa menginstal, tapi nanti saja, masih ada bagian yang Mister perlu terangkan. Oke, terima kasih untuk hari ini, itu saja. Gak usah panjang-panjang. Terima kasih. Saya akhiri. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa ya, jaga kesehatan ya. Tetap pakai masker. Jangan lupa cuci tangan kurang lebih 20 detik. Masker kemanapun nggak keluar, terus jaga jarak. Oke, jaga kesehatan, olahraganya biar tambah semangat. Oke, imunnya good. Terima kasih. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.